Ya, selamat pagi peserta didik semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Ibu. Sehat. Ya, semoga selalu di dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker jika keluar rumah, dan juga tetap menggunakan hand sanitizer jika perlu. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Ibu minta tolong untuk ketua kelas kita, Bagus ya, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Bagus. Baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berkah dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Bagus sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, izinkan Ibu untuk memulai pada pagi hari ini. Kita memulai dengan materi yaitu pengetahuan dasar geografi. Ya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, oke, sebelum kita mulai, Ibu jelaskan dulu KD yang akan kita capai ya. Yang pertama, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan, dan adapun ini indikatornya, mengenal dan memahami tentang konsep esensial geografi dan contoh penerapannya, menguraikan konsep esensial geografi, menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, membuat tabel analisis tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Nah, baiklah. Oke, kalau sekarang Ibu tanya, sekarang ini kita berada di mana? Ada yang bisa menjawab? Di bumi, Bu. Di bumi, Bu. Di mana? Di bumi? Di rumah, Bu. Di rumah? Di Semarang atau di Kalimantan? Oh, di Indonesia, Bu. Di Sabang? Di Merauke? Semarang, Bu. Jawa. Jawa dong, Bu, atau Jawa. ada yang lagi di Cina? Atau ada yang di Kanada? Ya. Jadi kita semua yang ada di saya, sini. Bu. Saya. Ya, baik aja. Ya, jadi kita semua yang ada di sini yaitu kita berada di bumi. Nah, kita di bumi ini tidak hanya sekedar tinggal ya. Jadi kita juga makhluk yang banyak mempengaruhi perubahan bumi. Yaitu pertama, di bumi ada apa aja? Ada tanah, ada udara, ada gunung, lembah, sungai, laut, dan juga ada awan juga. Nah, sayangnya nih kalau lingkungan yang asli seperti ini, kalau dirusak kan jadinya menjadi kota yang sangat kotor gitu, dan desa yang sangat kotor gitu ya. Nah, adapun kita tinggal di daratan, terus ada udara, kemudian ada juga laut di dalam bumi itu sendiri. Nah, semuanya ini merupakan objek yang dipelajari oleh geografi seperti itu. Sampai sini paham? Peserta didik? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita mulai. Apa itu geografi? Nah, kita mulai ya materinya. Apa itu geografi? Nah, geografi berasal dari bahasa Yunani, dibagi menjadi geo dan
artinya bumi, dan grafien yang artinya lukisan atau tulisan. Nah, yang artinya geografi ini ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Nah, geografi ini awal mulanya itu terbentuk di Yunani 2200 tahun yang lalu oleh Eratosthenes. Ya. Nah, saat itu tuh Eratosthenes ini yang berasal dari Yunani menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Nah, ia mengukur dengan membandingkan satu sudut matahari di tengah-tengah hari, kemudian mengukurnya di dua tempat. Nah, ada yang jaraknya terpisah dan jaraknya tersebut diketahui. Seperti itu ya. Nah, hebatnya lagi si Eratosthenes ini perhitungannya ini sangat akurat. Nah, ia juga pertama yang membuat peta. Ya. Peta ini peta bumi ya, dengan pengetahuan pada zamannya waktu itu. Nah, dan muncullah dari sini ilmu geografi seperti itu. Nah, ini ya yang tadi Ibu jelaskan, dia mengukur dua tempat yang jaraknya diketahui dan hasil pengukurannya ini sangat tepat. Nah, tapi lambat laun ilmu geografi ini tambah luas dan sangat berkembang, antaranya fenomena-fenomena fisik. Ya, ini ada gunung, fenomena yang terjadi yang di permukaan bumi ya, ada gunung, ada ombak laut, terus kemudian cuaca, musim, kemudian ada fenomena sosial seperti manusia yang kita pelajari. Nah, kita masuk ke objek studi yang dipelajari di geografi, yaitu ada objek material dan objek formal. Nah, objek material ada apa saja? Yaitu pertama ada 5 sfer, yaitu litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer. Ya, sudah 5 ini ya. Maaf, terlewat. Nah, pertama ini kita pelajari tentang litosfer. Litosfer itu apa? Ya, litosfer lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Seperti apa? Gunung, ada lembah. Nah, kemudian ada yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini lapisan udara yang ada di sekitar kita. Tempatnya itu munculnya di awan dan kuasa. Itu. Kemudian ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini seperti apa? Badan air yang ada di bumi seperti sungai, danau, laut. Seperti itu. Kemudian ada pun biosfer. Biosfer ini yaitu flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini masuk ke dalam biosfer. Nah, sedangkan manusia dan aspek kehidupannya masuk ke dalam antroposfer. Jadi kita ini termasuk dalam antroposfer. Nah, tadi ada apa saja? Ada litosfer, yaitu daratan, atmosfer, yaitu udara, hidrosfer ada air, biosfer itu flora dan fauna, dan antroposfer itu adalah antroposfer itu adalah manusia. Nah, di geografi ada pendekatan apa aja? Pendekatan ke ruangan atau disebut dengan spatial approach. Kemudian ada pendekatan ke lingkungan, ecological approach, dan terakhir pendekatan kompleks wilayah disebut dengan regional complex approach. Nah, kalau kita amati ini ya, ada gambar singa nih. Gimana nih Sarah memandang dalam ilmu geografi? Ada yang bisa menjawab? Kalau di ilmu biologi, jika melihat singa,
pasti akan mengamati, oh iya, singa ini memiliki 2 mata, 4 kaki, 2 telinga, seperti itu ya. Itu ilmu biologi. Nah, sedangkan kalau ilmu fisika, nah ini ilmu fisika itu akan menghitung seberapa cepat si singa ini berlari, gitu ya. Nah, sedangkan ini ya, ilmu geografi lewat dengan cara pandang ke ruangan yang tadi Ibu jelaskan akan mengamati bagaimana persebaran singa ini di suatu daerah lewat cara pandang ke lingkungan yang dikaji, bagaimana si keluarga singa ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Apakah si singa ini akan merusak atau malah sangat menguntungkan di lingkungan tersebut, gitu ya. Nah, dan sudut pandang kompleks wilayahnya menghubungkan nih antara kedua pendekatan sebelumnya, akan melihat kehadiran kumpulan singa ini akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, bukan hanya tempat tinggal si singa ini saja, gitu ya. Nah, kemudian, di geografi mempelajari 2 aspek fisik dan aspek sosial. Nah, kalau dari objek dan aspek-aspeknya, luas banget ya ilmu geografi ini, dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain juga banyak sekali ternyata. Makanya ilmu geografi ini disebut dengan ilmu yang sangat multidisipliner. Oke, ini ada pun ruang ya. Secara umum, ruang lingkup geografi ini dibagi menjadi 4 nih. Ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional, dan geografi teknik. Nah, pertama ya, geografi fisik nih. Geografi fisik ini ilmu yang mempelajari tentang segala macam fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Kemudian ada geografi. Nah, geografi fisik ini dibagi menjadi cabang ilmu ya. Ada klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim dan cuaca. Kemudian geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan proses pembentukannya. Dan terakhir, bukan terakhir ya, ini yang ketiga, biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di bumi. Kemudian ada hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang berbagai badan air yang ada di bumi. Nah, kemudian ada geografi sosial. Geografi sosial ini merupakan cabang geografi yang mempelajari tentang aktivitas dan perilaku manusia yang ada di bumi ya. Nah, contohnya apa saja? Contohnya ada geografi ekonomi, geografi kependudukan. Nah, geografi ekonomi ini mempelajari tentang bagaimana bentuk permukaan dan persebaran sumber daya alam di bumi mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan masyarakat. Nah, contohnya ini seperti kegiatan jual beli yang ada di pasar, marketplace, seperti itu ya. Kemudian ada geografi kependudukan. Nah, geografi kependudukan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyebaran manusia di bumi, terutama ada di desa dan kota ya. Nah, kemudian ada geografi regional. Geografi regional ini mempelajari tentang interaksi antara aspek fisik tadi dan sosial. Nah, di dalam suatu daerah dan interaksi antara daerah-daerah yang berbeda. Contohnya nih, ada interaksi antara Jakarta dan kota-kota sekitarnya atau dengan Indonesia sendiri dengan negara tetangga. Nah, negara tetangga seperti ya yang paling dekat Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada geografi teknis. Geografi teknis ini mengamati tentang kemampuan teknik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan geografi. Nah, masih ingat ilmu kartografi, ada yang tahu?
Saya, Bu. Ya. Apa yang kamu lihat di sini? Frida. Ilmu kartografi ya, Bu. Ilmu tentang peta bukan, Bu? Ya, benar. Nah, ilmu tentang pembuatan peta. Nah, ini salah satu geografi yang dipelajari oleh geografi teknis itu sendiri ya. Nah, kemudian selain peta, kita juga menggunakan penginderaan jauh nih. Nah, seperti menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografi untuk mempelajari bumi agar terlihat lebih detail ya. Nah, saat ini selain peta, kita juga menggunakan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi atau yang disebut dengan SIG. Nah, untuk mempelajari bumi agar lebih detail nih dengan menggunakan SIG ini dan penginderaan jauh. Nah, seperti apa SIG dan penginderaan jauh itu? Nah, berupa seperti ini nih, kamera-kamera dari pesawat atau satelit yang mengelilingi bumi, memungkinkan kita untuk lebih detail atau lebih jelas lagi yang apa saja yang terlihat di permukaan bumi, seperti itu ya. Nah, ada apa saja nanti yang terlihat? Ada hutan, ada laut, ada juga jalanan yang di perkotaan ya, seperti itu. Nah, peserta didik semua ini pernah menggunakan Google Maps atau Google Earth belum? Untuk mencari jalan atau yang tersesat, seperti itu? Sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, berarti sudah mahir dalam menggunakan teknologi ya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan teknologi seperti itu sudah canggih belum? Sudah ya? Nah, dari pembahasan geografi tadi, tentang geografi tadi ternyata sangat menarik ya jika dipelajari, apalagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tadi apa yang kita pelajari tentang segala isinya, baik tumbuhan, ada hewan, ada manusia gitu ya. Nah, oke. Sudah di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan pada hari ini? Nah, apa itu geografi tadi pertama? Ilmu yang mempelajari tentang, ada yang bisa menjawab? Permukaan bumi, Bu. Permukaan bumi boleh. Bumi, Bu. Oke. Nah, tadi ada apa saja objeknya? Objek material yang terdiri dari 5 sfer ya tadi. Kemudian ada objek formal, yaitu sudut pandang geografi. Terus kemudian ada aspek-aspek ilmu geografi, ada aspek fisik dan aspek sosial. Kemudian ada ruang lingkup geografi, ada fisik, sosial, regional, dan teknis. Nah, itu dia tadi pengetahuan dasar tentang geografi. Mudah bukan? Ya, mudah kan ya? Dan sangat-sangat Mudah banget. Sangat-sangat bagus jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena kita tadi memulainya dengan berdoa, sebaiknya kita menutupnya dengan berdoa juga. Silakan Bagus untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Baik, Bu. Untuk menutup kegiatan belajar pada ini, kalian berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Bagus Terima kasih. sudah memimpin. Ya, baiklah peserta didik, jangan lupa untuk mengisi lembar kerja LKPD yang sudah saya share dan juga lembar Google Form untuk absen ya di grup WA. Bu. Baik, Bu. Oke, sekian. Saya tutup. Selamat pagi.